Baik, yang pertama adalah latar belakang. Sistem muskuloskeletal memiliki peran penting dalam pergerakan dan menopang tubuh. Namun, berbagai penyakit infeksi dapat menyerang sistem ini, salah satunya adalah kronik osteomyelitis. Kronik osteomyelitis merupakan suatu keadaan inflamasi tulang beserta sumsum tulang yang terjadi setelah infeksi dan dapat menyebabkan destruksi tulang. Kronik osteomyelitis seringkali terjadi sebagai komplikasi dari osteomyelitis akut yang tidak tertangani dengan baik atau gagal sembuh. Kemudian penelitian mencatat bahwa angka kejadian osteomyelitis mencapai 2,1 kasus per 100.000 orang setiap tahunnya. Risiko osteomyelitis juga meningkat seiring bertambahnya usia, terutama karena semakin banyaknya kondisi kesehatan lain seperti diabetes dan penyakit pembuluh darah perifer yang dapat memperparah infeksi. Sementara itu, mortalitas osteomyelitis tampak menurun sejak penggunaan antibiotik secara luas sebagai standar terapinya. Baik, selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama ada bagaimana definisi, klasifikasi, epidemiologi dari kronik osteomyelitis. Yang kedua, bagaimana faktor risiko untuk pasien. Yang ketiga, bagaimana patofilogis dan manifestasi klinis. Yang keempat, bagaimana diagnosis dan terapi. Yang kelima, apa saja komplikasi untuk penyakit kronik osteomyelitis. Dan yang keenam, bagaimana pencegahan dan dukungan untuk pasien kronik osteomyelitis. Untuk tujuan penulisan sendiri, yaitu yang pertama, untuk menjelaskan definisi, klasifikasi, epidemiologi, etiologi, patofisiologi, faktor risiko, serta manifestasi klinis dari kronik osteomyelitis. Yang kedua, menjelaskan bagaimana metode yang digunakan untuk diagnosis dan terapi. Kemudian yang ketiga, menjelaskan bagaimana komplikasi, pencegahan, serta dukungan dalam penyakit kronik osteomyelitis. Studi literatur ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi yang meningkatkan pengetahuan pembaca terkait pemahaman, klasifikasi, etiologi, patofisiologi, diagnosis, serta terapi kronik osteomyelitis. Baik, perkenalkan saya Gede Ugata Pertamana. Di sini akan mempresentasikan terkait dengan osteomyelitis kronis. Nah, jadi osteomyelitis kronis itu dapat dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama itu ada osteo. Osteo itu artinya tulang, kemudian mieli itu artinya sumsum tulang, itis itu artinya peradangan atau infeksi, kemudian kronis itu artinya berkepanjangan atau waktunya lama. Yang dimana jika kita gabungkan, osteomyelitis kronis itu dapat diartikan sebagai suatu peradangan atau infeksi yang terjadi pada struktur tulang dan juga sumsum tulang yang terjadi selama berkepanjangan dan juga dalam waktu yang lama. Oke, mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang klasifikasi dari kronik osteomyelitis, yang dimana terdapat banyak sekali klasifikasi, namun yang paling sering digunakan itu adalah Chiari-Meder classification, yang dimana ini itu membagi kronik osteomyelitis menjadi dua bagian. Pertama yang diklasifikasikan berdasarkan dari anatomi tulang yang terkena. Nah, untuk ini dapat dibagi lagi menjadi 4, yaitu type 1, 2, 3, dan 4. Untuk type pertama itu medullary osteomyelitis, seperti namanya, ini tuh infeksi yang terkena di bagian medular. Yang type kedua itu superficial osteomyelitis, yang dimana ini tuh adalah osteomyelitis yang menginfeksi pada permukaan tulang. Yang ketiga itu localized osteomyelitis, yang dimana ini tuh dengan memiliki karakteristik adanya lesi lokal yang menginfeksi medula dan juga bagian kortikal dari tulang. Nah, untuk ini tuh biasanya diperlukan pembedahan untuk tata laksananya. Dan terakhir itu yang tipe 4 itu diffuse osteomyelitis. Adalah tipe yang paling berat pada seluruh infeksi tulang, dan ini memiliki karakteristik infeksi yang menyebar ke sekeliling tulang dan dapat menyebabkan ketidakseimbangan dari struktur tulang. Yang kedua, itu adalah klasifikasi berdasarkan dari host atau pasien yang menderitanya. Itu dibagi menjadi 3, itu A host, B host, dan C host. Yang pertama itu A host, itu adalah pasien yang memiliki fisiologis tubuh normal seperti biasanya. Yang kedua itu B host, yaitu adalah tipe di mana pasien memiliki lokal ataupun sistemik compromise dalam sistem imunnya, sehingga nantinya akan mengganggu dalam proses penyembuhan dari infeksi tersebut. Dan yang terakhir itu si host, yang ini adalah di mana pasien apabila kita treatment itu bahkan akan menjadi lebih buruk dibanding sebelumnya, atau dapat dikatakan treatmentnya itu lebih buruk dari manfaat treatmentnya, seperti itu. Baik, perkenalkan, nama saya Komandan Tanichalya Adristi dengan 3 digit NIM terakhir 25. Di sini saya akan menjelaskan dari epidemiologi osteomyelitis kronis.
osteomyelitis memiliki insidensi sekitar 21,8 kasus per 100.000 orang setiap tahunnya, dengan angka kejadian lebih tinggi pada pria dibandingkan wanita dan meningkat seiring bertambahnya usia. Kasusnya naik dari 11,4 per 100.000 orang pada periode 1969 sampai 1979 menjadi 24/4 per 100.000 orang pada 2000 sampai 2009, terutama pada usia kelompok di atas 60 tahun. Untuk di Amerika Serikat, jumlah kasus diperkirakan mencapai 50.000 per tahun dengan 1 dari 675 pasien rawat inap mengalami penyakit ini. Studi di Tiongkok Utara menunjukkan bahwa osteomyelitis kronis lebih sering terjadi pada pria dengan rasio 4:1, terutama pada usia 41 tahun sampai 50 tahun, dan umumnya menyerang tulang paha, tibia fibula, serta sendi panggul. Lalu untuk faktor risiko utama osteomyelitis meliputi diabetes yaitu 27%, infeksi hematogen 19%, dan trauma 19%. Selain itu, kemajuan dalam teknologi pencitraan medis telah meningkatkan akurasi diagnosis. Meskipun data epidemiologi osteomyelitis cukup luas di berbagai negara, informasi mengenai insidensinya di Indonesia masih terbatas. Perkenalkan, nama saya Jacob Benington Pereira Lubis dengan 3 digit NIM terakhir 176. Saya akan melanjutkan untuk faktor risiko osteomyelitis kronis. Jadi faktor risiko yang paling utama seperti trauma dan operasi, lalu ada diabetes dan gangguan sirkulasi darah seperti penyakit arteri perifer dan gangguan pembuluh darah kecil. Dari osteomyelitis kronis ini juga bisa terjadi karena sistem imun yang rendah atau adanya agen-agen imunosupresif seperti HIV dan penggunaan kortikosteroid yang dalam jangka panjang. Lalu juga ada dari faktor gaya hidup seperti merokok dan konsumsi alkohol. Ada juga karena penyakit kronis seperti gagal ginjal, gagal hati, dan malnutrisi. Lalu ada juga riwayat osteomyelitis sebelumnya, seperti infeksi sebelumnya yang bisa meningkatkan risiko kambuhan dari osteomyelitis ini. Hal ini juga bisa disebabkan oleh usia ekstrim seperti anak yang sangat muda atau bayi dan lansia yang sudah dalam tahap frailty yang sudah lemah. Dan juga bisa disebabkan oleh benda asing seperti implan dan alat fiksasi yang kurang steril dalam praktik bedah. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Vanessa Tomo dengan terakhir 227 dan saya akan mempresentasikan patofisiologi dari kronik osteomyelitis. Jadi kronik osteomyelitis ini dapat dimulai dari fase akutnya, di mana adanya pelepasan mediator inflamasi yang menyebabkan adanya leukosit nekrosis hingga trabekula dan matriks tulang itu dapat hancur. Nah, infeksi ini yang awalnya lokal dapat menyebar ke struktur artikular di sekitarnya melalui kanal dari Havelian dan juga Volkmann. Kemudian, fase akut ini dapat berubah menjadi kronik karena adanya infeksi yang konstan atau reaktivasi infeksi terus-menerus. Apabila periosteum itu tidak rusak akibat infeksi, maka dapat terjadi pembentukan tulang baru. Nah, tulang baru ini dapat membungkus kembali tulang yang sudah mati serta segmen-segmen di atas dan bawahnya yang masih hidup. Sehingga tulang yang mati dan juga pembungkusnya atau periosteum ini dapat menyebabkan lensi yang terinfeksi ini terus berlanjut. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, saya Gusti Ngurah Kamambang Kusuma Putra dengan 3 digit menit 124. Saya akan melanjutkan mengenai materi tanda klinis dari osteomyelitis kronis. Jadi, untuk tanda klinis dari osteomyelitis kronis dapat beragam dan sering tidak spesifik sehingga sulit dibedakan. Tanda klinis ini seringkali dipengaruhi oleh banyak faktor, diantaranya umur penderita, patogen penyebab, area terinfeksi, dan ada atau tidaknya komorbiditas yang menyertai dari penderita. Gejala yang paling umum yang dapat ditemui hampir di setiap penderita osteomyelitis kronis adalah rasa sakit yang sering timbul, bengkak, dan sensasi nyeri tekan yang sering disertai rasa hangat pada area tersebut. Gejala-gejala ini dikaitkan dengan patogenesis dari osteomyelitis kronis itu sendiri yang memungkinkan adanya sinus atau celah saluran yang memungkinkan nanah untuk keluar dari tulang.
Pada pemeriksaan laboratorium, seringkali ditemukan C-reaktif protein dan laju endap darah yang meningkat namun tidak disertai dengan peningkatan jumlah leukosit. Gejala lain yang dapat dilihat dari osteomyelitis kronis bisa didapatkan dengan melakukan imaging pada area yang terinfeksi, dengan melakukan computed tomography atau CT menjadi modalitas utama untuk mengidentifikasi adanya sequestrum, reaksi peristeum, dan juga sinus. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, saya Putri Angelika Hasibuan dengan 3 digit NIM terakhir 098. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai komplikasi dari chronic osteomyelitis. Jadi ada suatu kondisi yang disebut dengan Marjolin ulcer. Ini adalah karsinoma sel squamosa yang muncul dari luka kronis, terutama akibat dari kronis osteomyelitis. Mungkin terdengar jarang, tapi faktanya ini ada ditemukan 1,6% sampai 23% pasien dengan osteomyelitis bisa mengalami Marjolin ulcer ini. Dan yang paling sering terkena itu adalah bagian di tibia atau di bagian ekstremitas bawah kita. Dan mencapai 85% kasusnya. Dimana ini bisa terjadi, awalnya itu karena ada infeksi kronis, yaitu kronis osteomyelitis. Lalu muncul sinus drainase dan peradangannya itu berulang-ulang, yang akhirnya memicu perubahan sel hingga menjadi kanker atau karsinoma sel squamosa tadi. Secara klinis, tanda-tandanya itu cukup jelas. Yang pertama itu ada massa yang membesar di area luka, terutama luka kronisnya itu. Dan yang kedua disertai dengan nyeri, yang ketiga ada perdarahan, dan yang keempat itu ada drainase yang baunya sedikit berbusuk. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nilu Amrita Prilinata dengan 3 NIM terakhir 020. Diagnosis dari osteomyelitis kronis diawali dengan anamnesis menggunakan Secret 7 dan juga Fundamental 4. Indeks kecurigaan untuk osteomyelitis lebih tinggi pada pasien dengan underlying condition seperti diabetes mellitus yang tidak terkontrol, luka kronis atau ulcerasi, riwayat trauma dengan jangka waktu dekat, riwayat menggunakan implan ortopedi, serta riwayat atau kecurigaan penggunaan obat intravena. Selanjutnya akan diperlukan pemeriksaan fisik. Dalam pemeriksaan muskuloskeletal, tadi dari look, feel, and move, diagnosis osteomyelitis didukung dengan temuan look berupa eritema, infeksi soft tissue atau tulang yang terekspos. Pada feel mungkin didapatkan bone tenderness dan juga efusi sendi. Sedangkan pada tahap move, pasien yang menderita osteomyelitis akan mengalami penurunan range of motion. Tahap berikutnya adalah evaluasi laboratorium awal mencakup pemeriksaan darah lengkap, laju endap darah, C-reaktif protein, dan kultur darah. Leukositosis dapat ditemukan pada osteomyelitis akut, tapi kemungkinan tidak terdeteksi pada osteomyelitis kronis. Sehingga pemeriksaan lab yang disarankan pada osteomyelitis kronik adalah kultur darah yang dikaitkan dengan bukti radiografi sehingga mencegah biopsi tulang yang bersifat lebih invasif. Plain X-ray atau radiografi polos merupakan evaluasi lini pertama untuk dugaan osteomyelitis. Temuan dapat mencakup pembengkakan soft tissue, osteopenia, cortical loss, destruksi tulang, dan reaksi periosteal seperti pada gambar plain X-ray berikut. Selain X-ray, diperlukan pencitraan tingkat lanjut yaitu MRI yang memiliki sensitivitas tinggi dan juga nilai prediktif negatif. Radiografi polos dan MRI sering diindikasikan dan saling melengkapi. Meskipun media kontras tidak diperlukan untuk diagnosis, tetapi bermanfaat untuk membedakan antara abses dan juga plegmon, terutama pada pasien dengan osteomyelitis kronis. Diagnosis banding dari osteomyelitis kronis meliputi infeksi pada soft tissue, gout, dan juga atrofi Charcot. Baik, selamat siang dokter. Perkenalkan saya Igusti Wagon Citra Pramadivi dengan 3 digit NIM terakhir 072. Izin untuk menjelaskan mengenai pilihan terapi dalam osteomyelitis kronis. Yang pertama ada bedah dan juga debridement, di mana debridement ini sendiri merupakan prosedur bedah untuk membuang jaringan nekrotik tulang untuk mencegah penyebaran infeksi yang lebih lanjut. Debridement sendiri biasanya diindikasikan sebagai bagian dari perawatan awal jika terdapat jaringan nekrotik tulang di bawahnya. Kemudian yang kedua dapat dilakukan yaitu terapi antibiotik. Rekomendasi standar untuk mengobati osteomyelitis kronis itu adalah terapi antibiotik parenteral selama 6 minggu. Antibiotik empiris saat menunggu hasil kultur adalah vancomycin dan juga cephalosporin generasi ketiga atau kombinasi antibiotik beta-lactam atau inhibitor beta-lactamase untuk mengatasi bakteri umum gram positif dan juga negatif penyebab osteomyelitis. Beberapa agen antibiotik lain yang dapat digunakan untuk mengatasi osteomyelitis pada orang dewasa itu dapat dilihat pada tabel yang tertera pada layar. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan lagi mengenai pencegahan dan juga dukungan untuk pasien osteomyelitis kronis ini. Seperti yang kita tahu bahwa mencegah itu lebih mudah daripada mengobatinya. Lalu caranya bagaimana? Caranya adalah mengontrol faktor resikonya. Faktor resiko utama dari osteomyelitis ini seperti yang kita tahu itu adalah infeksi utama, trauma, baik itu
fraktur terbuka, dan juga kontaminasi ketika operasi, maka itu bisa dikontrol. Lalu jangan lupa juga untuk mengontrol faktor dari resiko sekundernya, seperti diabetes, gangguan vaskular, dan juga imunosupresi. Selain dari pencegahan itu, pasien juga butuh dukungan. Dukungan itu bisa seperti dukungan psikososial, kita bisa mengedukasi pasien, memberikan komunitas pendukung, dan juga fisioterapi dan rehabilitasi untuk membantu mereka bisa menjalani hidup lebih baik. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Imade Haraprativa Sumedang dengan 3 digit NIM terakhir 201. Baik, untuk kesimpulannya adalah osteomyelitis kronis adalah infeksi tulang dan juga sumsum tulang yang bersifat persisten. Penyakit ini berkembang dari osteomyelitis akut yang tidak tertangani atau adanya infeksi yang berulang. Infeksi ini bersifat progresif dan juga dapat menyebabkan kerusakan tulang, deformitas hingga kecacatan. Penyebab utamanya adalah Staphylococcus aureus. Meskipun bakteri lain seperti Pseudomonas aeruginosa juga dapat terlibat, terutama pada pasien dengan faktor risiko seperti diabetes, penyakit vaskular perifer, gangguan imun, dan juga gangguan implan ortopedi. Gejala dari penyakit ini meliputi nyeri tulang persisten, pembengkakan, kemerahan, fistula dengan pus, serta gangguan fungsi area yang terkena. Diagnosis dari penyakit ini dilakukan dengan cara pemeriksaan klinis seperti pencitraan, lalu ada pencitraan seperti X-ray, MRI, dan juga CT scan, dan juga kultur mikrobiologi. Osteomyelitis kronis juga diklasifikasikan berdasarkan anatomi infeksi menurut Schirni-Merder menjadi 4 tipe, yaitu medular, superficial, terlokalisasi, dan juga difus. Lalu untuk status pasien sendiri juga dapat diklasifikasikan seperti A, B, atau C host. Yang dimana untuk klasifikasi ini dapat menentukan pendekatan dari terapi dan juga prognosis dari pasien yang diperiksa. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.